Makasih Mi, udah cukup tenang saya mendengarkan nasihat Mimi. Saya hampir putus asa berharap suami bisa cinta lagi sama saya. Kenyataannya saya benar-benar sudah nggak bisa bikin suami saya kayak dulu lagi. Oke, ini komentar dari Kak Rosdiana masih seputar suami yang berselingkuh. Lalu kelihatannya jauh lebih mencintai selingkuhannya dibanding kita. Bahkan tidak sedikit ya dari suami-suami yang melakukan ini juga secara terang-terangan mengatakan bahwa dia sudah bosan, tidak cinta lagi sama kita gitu ya. Sudah jatuh cinta lagi dan sudah sayang banget sama selingkuhannya, meskipun tetap tidak mau melepaskan kita atau tidak mau menceraikan kita. Yang seperti ini kondisinya ada atau enggak sih Mi, rumah tangga yang seperti ini? Kok menyedihkan sekali kedengarannya. Bukan cuma ada tapi banyak ya, ada banyak sekali. Kita kasih semangat ya teman-teman yang lagi ada di situasi seperti ini. Dan yuk mari kita bahas, sebetulnya kalau kita sudah ada di dalam kondisi seperti ini, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Mimi pengen remind dulu teman-teman. Pertama ya, bahwa pernikahan yang di dalamnya sudah tidak lagi saling mencintai, tetapi keduanya masih belum sanggup untuk bercerai, masih belum bisa untuk bercerai gitu ya, baik kitanya maupun suami misalnya yang masih belum bisa menceraikan kita, padahal misalnya kitanya sudah tidak cinta atau suaminya sudah tidak cinta, tapi karena begitu banyak pertimbangan perceraian itu tidak bisa terjadi. Sebetulnya ini kondisi yang lumrah-lumrah saja. Apakah ini ideal? Tentu enggak ya, tentu enggak ideal, karena selayaknya rumah tangga ya harusnya dua orang yang saling mencintai ada di dalam tali pernikahan itu. Tapi apakah ini boleh nih tetap dilakukan gitu ya? Jawabannya tentu saja kalau pertimbangannya ada dan cukup kuat gitu, dan memang kenyataannya tidak bisa dipaksakan, keduanya memang belum bisa bercerai atau bisa berpisah, meskipun mungkin katanya gitu ya udah saling nggak ada rasa lagi gitu, atau dianya udah nggak ada rasa, kitanya yang udah nggak ada rasa, sebenarnya sah-sah aja untuk tetap dijalankan gitu ya. Karena emang balik lagi Mimi ingatkan, memutuskan bercerai itu bukan hal yang mudah untuk siapapun. Apalagi misalnya pernikahannya sudah berjalan selama belasan bahkan puluhan tahun gitu ya. Atau mungkin di dalam pernikahan tersebut ada banyak kaitan-kaitan seputar harta, pekerjaan gitu. Atau yang paling utama udah pasti adalah consideration atau pertimbangan tentang anak. Kita nggak bisa juga menjudge gitu ya bahwa pernikahan ini atau kita gitu adalah makhluk yang paling menderita di dunia ini, yang udah hancur gitu ya, yang udah gak ada masa depannya, yang hidupnya udah hancur berantakan. Belum tentu ibu-ibu, belum tentu sayang Mimi. Sama seperti mencintai yang ternyata bisa hilang, maka mungkin saja rasa bosan suami sama kita saat ini sehingga dia bilang udah gak cinta lagi sama kita, kan bukan berarti juga permanen, bukan berarti juga selama-lamanya akan seperti ini. Lalu apakah kita salah untuk tetap bertahan karena kitanya gak sanggup untuk bercerai gitu, dan dianya juga kebetulan gak mau menceraikan kita? Ya enggak dong. Ingat, di dalam hidup ini, dalam pernikahan ini, memang betul pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang saling mencintai betul. Memang seharusnya kalau kita udah dikatakan suami udah gak cinta sama kita, dia udah jatuh cinta lagi sama orang lain, memang kondisi idealnya adalah ya kita langsung berani menceraikan. Itu adalah kondisi ideal, betul. Sebaik-baiknya keputusan kita adalah segera menceraikan atau keluar dari rumah tangga itu gitu ya, segera melepaskan suami seperti itu. Tapi kalau emang kita belum bisa, belum siap, terus kenapa? Siapa orang yang berhak menjudge kita bahwa kita adalah perempuan bodoh, lemah, tidak berdaya, tidak ada masa depan, hancur, perempuan yang gak punya harga diri? Siapa yang boleh menjudge kita seperti itu? Pada beberapa orang, sanggup untuk bercerai atau berpisah itu memang butuh waktu, butuh ikhtiar, butuh persiapan. Dan itu gak apa-apa. Tidak dicintai lagi sama suami lantas tidak langsung bercerai, itu bukan kehancuran kehidupan. Tapi sadari bahwa ini kondisi yang tidak ideal. Sebaik-baiknya kondisi adalah tentu saja melepaskan suami yang memang sudah tidak mencintai kita, gitu ya. Tapi kalau memang belum bisa, maka jangan berfokus ke situnya. Mari kita fokus pada hal-hal yang masih bisa kita kembangkan. Pertama, mungkin during the time, di masa-masa kita masih belum bisa melepaskan suami, padahal dia udah jelas-jelas bilang udah gak sayang lagi sama kita gitu ya, udah jatuh cinta lagi sama perempuan lain misalnya. Kita bisa jadikan momen ini gitu ya, momen untuk membuat diri kita berdikari dulu, mandiri dulu secara finansial. Jangan buru-buru dilepaskan, karena kan kita selama ini udah jadi ibu rumah tangga, fokusnya hanya mengurus anak, mengurus keluarga. Walaupun setelah itu kayak kesambar geledek, tiba-tiba suami yang selama ini menjadi tumpuan hidup kita gitu ya, mengatakan dia udah jatuh cinta lagi sama orang lain. Tentu ini kayak kesambar geledek rasanya, tapi ayo dong, move on. Masa mau hancur dan stop di sini, mau berhenti di sini hidup kita? Kan enggak. Hidup kita masih panjang. Hidup ini isinya bukan tentang suami kita doang. Kita masih punya masa depan yang pantas untuk diperjuangkan. Cerita kita tuh enggak berakhir di sini.
Mungkin kisah kita yang ini boleh gagal, boleh tidak happy ending, tapi tidak dengan cerita kita di masa depan. Maka persiapkan sebaik-baiknya masa depan kita dan anak-anak dari sekarang. Gak apa-apa kita belum bisa lepas dari dia, gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa dia udah gak cinta lagi sama kita. Yang penting apa? Yang penting kita jadikan momen ini untuk menguatkan diri kita, untuk mempersiapkan diri kita dulu supaya one day aku bisa segera lepas dari dia dengan kondisi yang lebih baik, dengan kondisi yang udah proper. Gitu ya. Maka apa? Di saat-saat kita memang belum bisa bercerai dari suami yang udah terang-terangan bilang gak cinta lagi sama kita, it's okay, kerja, bangun usaha, manfaatkan nafkah dari suami kita yang walaupun udah gak mencintai kita itu lagi untuk mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan karir kita, untuk mengembangkan usaha kita, untuk ngegendutin dulu tabungan kita. Dirubah fokusnya. Jangan terus-terusan kita merasa kita ini korban, hidup kita ini udah berakhir, hidup kita ini udah hancur banget. No. Siapa yang bilang hidup kita udah hancur berantakan hanya karena suami udah gak mencintai kita lagi? Hidup gak berhenti di sini sayang Mimi. Lihat, coba ngaca yuk. Kita ngaca. Kita lihat diri kita yang ini. Diri kita yang ini. Dia tuh masa depannya masih panjang. Masa depannya tidak ditentukan sama ujian yang sedang menimpanya hari ini. Ujian yang menimpanya hari ini menentukan atau memberikan dia peluang untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, lebih cerdas, lebih satsek. Ini akan melahirkan masa depan yang jauh lebih baik juga. Makanya nggak apa-apa. Jangan dengerin apa kata orang yang bilang kita ini bodoh, yang bilang kita ini bla bla bla. Mereka nggak kasih kita makan. Mereka tidak menjalankan kehidupan yang kita rasakan. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan karena tidak mengalaminya. Tapi ingat, tidak untuk berlama-lama hancur di situasi seperti ini. Boleh sedih, boleh tenggelam dulu beberapa saat, boleh hancur dulu beberapa saat, tapi harus segera bangkit. Fokusnya bukan di hidupku saat ini, fokusnya adalah masa depanku. Jadikan ujian kita yang saat ini adalah sebaik-baiknya batu loncatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik lagi. Satu pesan Mimi, teman-teman, dunia ini boleh tidak mencintai kita. Suami kita boleh tidak mencintai kita lagi. Teman-teman kita, sahabat kita boleh tidak menyayangi kita lagi. Keluarga kita, bahkan orang tua kita atau siapapun orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup kita boleh tidak sayang lagi sama kita. Boleh tidak menganggap kita penting, boleh tidak memprioritaskan kita lagi. Tapi satu hal yang pasti, teman-teman, kita tidak boleh berhenti mencintai diri kita. Karena hidup kita itu hancur bukan karena orang lain berhenti mencintai kita, bukan. Hidup kita hancur ketika kita berhenti menyayangi diri kita sendiri. Ketika diri kita berhenti memberikan apa yang layak dia dapatkan. Ya, jadi gak apa-apa. Suami mau gak cinta lagi sama kita, it's okay. Kita yang gak boleh berhenti menyayangi diri kita. Dan ciri-ciri orang yang menyayangi dirinya sendiri adalah orang-orang yang mau fokus sama masa depannya. Sayangin diri kita, cintain diri kita. Sadarin bahwa diri ini yang lagi dihancurkan ini, yang bertubi-tubi dihancurkan sama ujian dunia ini, tidak pantas memiliki masa depan yang hancur juga. Aku boleh hancur di sini sekarang, tapi tidak di masa depanku. Susah. Kalau self love-nya nggak aktif, self love-nya nggak nyala, susah. Orang hidup tanpa self love itu akan selalu playing victim. Orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri itu akan selalu merasa dirinya adalah korban hidupnya yang paling menderita. Padahal Tuhan tidak sejahat itu, semesta ini tidak sejahat itu. Dan tidak penting apakah orang-orang di sekitar kita atau dunia ini ada di pihak kita atau enggak. Yang penting kita ada di pihak kita dan kita menyayangi diri kita. Karena orang yang menyayangi dirinya sendiri pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat hidupnya layak dijalankan, layak diperjuangkan. Orang yang menyayangi dirinya sendiri pasti akan berfokus pada hal-hal apa yang bisa membuat hidupnya jauh lebih baik dan lebih bahagia daripada ini. Dengan atau tanpa siapapun. Ya teman-teman, Mimi please, sekali lagi Mimi remind, gak penting seluruh dunia ini boleh meninggalkan kita, seluruh dunia ini boleh gak sayang lagi sama kita, tapi tidak dengan diri kita sendiri. Kita harus menyayangi dia, kita harus memprioritaskan dia, kita harus membuat hidupnya layak. Kita boleh hancur sekarang, saat ini di sini, tapi nggak di masa depan kita. Dan masa depan kita masih sangat bisa kita perjuangkan dari sekarang, teman-teman. Please. Kalau teman-teman merasa butuh support langsung, mau ngobrol langsung sama Mimi, yuk ikutan sesi langsung, one-on-one barengan sama Mimi. Klik link di bio, ya. Teman-teman semangat loh. I love you.